kita lanjutkan karena sudah habis tadi waktunya. Yang pasti dalam suatu berita uh, tidak boleh ada unsur tadi kekerasan ya, apalagi kita menginformasikan berita-berita tentang kejahatan yang terkadang sesuatu hal yang kita lebih-lebihkan, itu nggak boleh. Kemudian tidak merendahkan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sudah pasti ya teman-teman, ada tata etika sosial budaya yang kita lakukan di masyarakat. Misalnya contoh, seorang jurnalis pergi ke luar negeri yang keluar daerah atau tempat di mana budayanya tidak sama dengan diri pribadi jurnalis. Kemudian dia membanding-bandingkan bahwa oh budaya ini tuh kok aneh. Dia misalnya tidak menggunakan pakaian misalnya di suku di Papua yang pedalaman Papua atau misalnya suku Baduy. Kemudian seorang jurnalis menginformasikan bahwa oh ini adalah tidak sesuai dengan syariat agama. Kemudian oh, itu kan aurat. Kemudian kenapa dia tidak menutupi tubuhnya? Kenapa dia pada zaman sudah modern dia tidak menggunakan pakaian? Itu sebenarnya sesuatu hal yang tidak boleh menggunakan bahasa kata-kata seperti itu ya teman-teman ya. Seorang jurnalis harus mampu menginformasikan uh, sebuah berita apa adanya. Ada sesuatu hal yang bisa kita uh, uh, tidak diinformasikan kepada orang banyak, bahwa uh, sesuatu hal tidak sesuai dengan budaya atau etika dan norma sosial itu tidak bisa dilakukan seperti itu teman-teman. Karena apa? Karena mereka memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda. Mereka menganggap bahwa dengan dia tidak menggunakan pakaian, dia hanya menutupi kemaluannya dengan kain saja atau dengan daun-daunan. Buat mereka itu bukan adat istiadat yang menganggap itu ada suatu hal yang benar. Nah, oleh sebab itu seorang jurnalis tidak bisa mengatakan bahwa itu benar atau salah, tetapi hanya menginformasikan saja. Itu tujuan dan fungsinya. Oke ya. Tata bahasa yang kosakata yang digunakan juga harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau EYD ya. Tidak boleh dengan menggunakan bahasa gaul atau bahasa lain sebagainya, sehingga membuat karena ya kalangan-kalangan tertentu saja yang mengerti, sedangkan kalangan-kalangan lain yang tidak mengerti dengan bahasa gaul itu akan sulit untuk mencerna, sulit untuk memahami sebenarnya ini berita ini apa sih yang ditujukannya untuk apa. Nah, dengan menggunakan kosakata dan bahasa yang baik itu juga akan membuat pemilihan berita menarik untuk dibaca oleh publik atau masyarakat. Oke, tanda baca juga sebagai bentuk syarat ya, struktur kalimatnya panjang, huruf besar huruf kecilnya, kemudian tanda baca apakah dia di koma, apakah dia sudah di titik atau tanda seru, tanda tanya dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk dalam berita, oke, cara membuat berita yang benar juga ada kutipan atribusinya harus sesuai ya, harus sesuai dengan jika memang itu dikutip, teman-teman harus informasikan dikutip dari berita mana. Jika memang melakukan atribusi juga harus jelas dari media atau informasi sumber yang mana. Itu harus diinformasikan kepada publik agar publik tahu bahwa kita tidak sekadar hanya menduplikat atau mengcopy paste, tetapi juga kita menginformasikan bahwa kutipan kata-kata ini merupakan kutipan dari seorang ahli di bidangnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita kita cukupkan untuk pembahasan dasar-dasar jurnalistik kali ini. Ini adalah materi sebelum UTS teman-teman di minggu depan. Jadi teman-teman bisa save untuk video ini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa teman-teman bisa lakukan lonceng notifikasi supaya teman-teman bisa dapat informasi dari materi saya dengan mata kuliah lain atau dengan episode di dasar jurnalistik berikutnya. Oke teman-teman, kita cukupkan sekian. Untuk kritik saran, kemudian untuk segala bentuk pertanyaan kita lakukan di WhatsApp group seperti biasa. Jika ada informasi yang kurang mengerti, teman-teman juga bisa lakukan japri dengan saya. Oke, selamat ujian. Semoga ujiannya berhasil. Semoga teman-teman bisa menjalani ujian dengan baik dan benar. Waktu ujian tidak dilakukan, tidak adanya ujian susulan, jadi teman-teman diharapkan pada saat ujian nanti di tanggal 20 April semuanya hadir di jam yang sesuai dengan ditentukan oleh akademik. Mengisi tidak boleh sama apabila terjadi sama dalam pengisian jawaban,
saya tidak akan nilai untuk dua-duanya. Jadi saya sudah informasikan ke teman-teman. Oke, selamat belajar. Semoga tetap sehat dan jaga terus kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.